Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 18 Mei, judulnya Imam Besar Kita. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 3. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Amin. Ketika Musa mengawasi pembangunan kemah suci, dia tidak diizinkan untuk menggunakan desain apapun yang dia inginkan. Tuhan memberi Musa cetak biru untuk diikuti. Dalam Keluaran 25 ayat 40 dikatakan, "Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu." Kita menemukan dalam kitab Ibrani bahwa pola yang digunakan adalah realitas yang lebih tinggi, yaitu bait suci surgawi. Dalam Ibrani 9 ayat 11-15 tentang Kristus sebagai imam besar kita di bait suci surga, mengajarkan tentang apa yang Yesus lakukan untuk kita. Bait suci duniawi melambangkan Yesus dengan detail yang mencengangkan, mulai dari imam dan persembahannya hingga perabotan dan detail desain lainnya. Semuanya itu berbicara tentang Yesus. Kitab Wahyu sangat kaya akan gambaran bait suci. Kita menemukan kandil bait suci dalam ayat-ayat pembuka, tabut perjanjian yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 4, serta banyak kiasan lain tentang bait suci. Tanpa pemahaman tentang bait suci di Perjanjian Lama, mustahil untuk memahami apa yang Yohanes maksudkan dalam uraiannya tentang penglihatannya di Wahyu. Pengalaman Israel, Paulus menuliskan, menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tulis dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari belajar tentang seluk-beluk bait suci. Dalam kitab Mazmur, kita menemukan komponen penting untuk memahami beberapa seluk-beluk ini, yaitu bagaimana umat Allah secara pribadi terhubung dengan bait suci. Kita melihat sekilas bagaimana Daud terhubung dengan bait suci dan pelayanannya, dan kita melihat tanggapan hati umat Allah terhadap apa yang Mesias akan lakukan bagi mereka. Bukan hanya pola yang membantu, kita melihat Yesus. Kita juga dapat menggali pengalaman pribadi dari mereka yang memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui bait suci, dan menarik pelajaran untuk diri kita sendiri dan untuk pengalaman kita sendiri dengan Tuhan. Dalam Mazmur 122, meskipun kita tidak dapat secara harfiah pergi ke rumah Tuhan di dunia, kita tetap dapat menemukan unsur-unsur dalam Mazmur ini yang dapat mendorong kita memahami apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. Kita dapat memperhatikan tema-tema perdamaian, keamanan, pujian, dan penghakiman. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Wahyu 14 ayat pertama. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya.
Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 32. Tuhan memberkati kita semua.